Shalom yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan epistel Minggu Kantate 28 April 2024 yang diambil dari Matius 15 ayat 8 sampai ayat 20. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami sanjung Engkau ya Allah Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami eluk-elukkan Engkau atas setiap kebaikan, kebajikan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan yang tidak boleh berhenti dapat kami rasakan hingga pada saat ini kami dalam keadaan sehat dan sukacita menyambut Engkau, menyambut firman-Mu untuk menguatkan kami dalam menjalani hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa di dalam Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita akan baca firman dalam Matius 15 ayat 8 sampai ayat 20. Demikian firman Tuhan. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu, mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Demikian firman Tuhan. Yang terkasih dalam nama Tuhan, identitas kita di dalam Tuhan jauh berbeda dengan yang orang lihat. Karena orang melihat kita dari luar, tapi Tuhan melihat kita dengan pandangan Tuhan yang luar biasa. Jadi ada identitas yang baru ketika kita hidup dalam Tuhan, new identity. Yang dikasihi Tuhan, kita boleh lihat di sini ada satu peristiwa di mana orang-orang Farisi menekankan kesalehan oleh aturan peraturan istiadat yang dilihat oleh mata dunia. Tapi Tuhan ingin menekankan kesalehan yang berasal dari kesungguhan hati, sincerity yang paling dalam, dan atas dasar pengenalan kepada Tuhan dengan benar. Yang dikasihi Tuhan, dengan takut akan Tuhan, lebih tepatnya begitu. Di perikop ini kita boleh lihat ada satu peristiwa yang mana pada saat itu orang-orang Farisi atau ahli Taurat melihat kelemahan daripada murid-murid Yesus yang pada saat itu makan tanpa terlebih dahulu untuk membasuh tangannya. Maka orang Farisi melihat ini sebagai kelemahan, maka mereka berkata kepada Yesus di ayat 2 boleh kita lihat, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu alasan pegangan bagi orang ahli Taurat atau orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus. Tapi Yesus dengan penuh hikmat menjawab lagi dalam ayat 3. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Perintah Allah yang dimaksud oleh Yesus adalah 10 hukum Allah atau hukum Taurat. Dan Yesus mengambil dari hukum yang kelima, yang adalah kita boleh lihat di ayat 4,
bahwa sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada ayahnya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Di ayat 6, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Yang terkasih dalam nama Tuhan, Yesus membuka kemunafikan orang Farisi, yang mana mereka tahu Tuhan, yang mana mereka tahu perintah Tuhan, tapi supaya dilihat oleh manusia, mereka akan lebih dahulu melakukan apa yang dilihat manusia, supaya mereka dikatakan orang benar dan orang-orang yang kenal Tuhan. Tapi ternyata mereka tidak menuruti hukum Tuhan, tidak melakukan hukum Tuhan, untuk lebih dahulu mengasihi orang tua mereka, untuk lebih dahulu menghormati orang tua, hanya untuk demi dilihat orang bahwa mereka mempermuliakan Tuhan. Barangkali di antara kita ada yang seperti itu, Amang Inang. Kita akan lebih dahulu sumbangkan, misalkan dalam pembangunan gereja, atau sumbangkan lebih banyak untuk dilihat orang, untuk tahu semua orang bahwa kita banyak menyumbang. Tapi keluarga kita, orang tua kita yang sedang susah, tidak kita lebih dahulu tolong. Itu adalah sebuah kemunafikan. Atau kita lihat jelas orang yang sedang membutuhkan pertolongan, kita tidak sanggup tolong, hanya untuk dilihat orang kita persembahkan besar agar nama kita bisa didengar orang. Bukan itu yang disukai oleh Tuhan. Maka jelas di ayat 7 dikatakan, hai orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Setelah Yesus menentang orang-orang Farisi, lalu Yesus mengajarkan hal-hal baru lagi. Kita boleh lihat di ayat 11. Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Kita boleh atur cara makan kita untuk sehat. Kita boleh pilih makanan kita untuk sehat. Kita boleh memilih cara makan kita untuk sehat. Tapi bukan berarti kita makan itu nyakitin orang atau membuat batu sandungan kepada orang. Tapi yang sering sekali menjadi batu sandungan adalah perkataan kita atau tindakan kita yang tidak baik. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Jadi perkataan yang keluar dari mulut kita, yang apa-apa menyakitkan hati orang, yang apa-apa melukakan hati orang, itu yang sebenarnya najis, yang tidak disukai oleh Tuhan, karena itu berasal dari hati yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak ada masalah dalam hal soal makan. Kita mau cuci tangan atau tidak pun sebelum makan, tergantung apakah kita mau sehat atau tidak. Tapi yang Yesus mau adalah bagaimana pikiran dan hati kita ini tunduk kepada firman Tuhan dengan takut akan Tuhan. Karena pengenalan kita yang benar kepada Tuhan itu yang dapat mengubah cara pandang kita, dan cara kita bertindak, dan cara kita untuk memperlakukan sesama. Untuk itu pengenalan kita ini harus jelas. Kekristenan kita harus jelas, agar kita tahu untuk bertindak, agar kita tahu untuk melakukan yang benar-benar Tuhan sukai dari kita. Jadi bukan soal makanan saja, tapi yang keluar dari dalam hati itu yang terpenting. Sebab itu akan berpengaruh besar bagi banyak orang. Apakah kita akan jadi berkat? Apakah kita akan jadi batu sandungan? Perkataan kita yang menentukan, juga tindakan kita yang menentukan, bukan makanan. Karena identitas kita dalam Tuhan yang baru berbeda dengan yang orang lihat. Karena orang melihat kita dari luar, tapi Tuhan melihat kita dengan pandangan yang luar biasa. Jadi ada identitas yang baru. Jadi setiap orang yang sudah kenal Tuhan, yang sebut dia Kristen, maka ia akan lakukan
segala sesuatu tindakan itu benar-benar takut akan Tuhan dan benar-benar memiliki kerinduan dan dari kesungguhan hati untuk mempermuliakan Tuhan, maka lakukanlah segala yang baik dan benar dengan takut akan Tuhan. Amin.